Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Zen akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu buku Trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Akidah, Syariah, dan Tasawuf yang diterbitkan oleh Pustaka Sidogiri dan ditulis oleh tim penulis Batartama Sidogiri. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di dalam buku ini menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang istilah Ahlus Sunnah Jamaah itu kapan muncul, kemudian golongan-golongan yang tergolong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sejarahnya, serta kelompok-kelompok yang keluar dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut buku ini itu sudah ada sejak zaman para sahabat, para tabi'in. Namun untuk istilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul ketika paruh terakhir di abad kedua, yaitu pada masa ketika orang-orang Mu'tazilah mulai menjadi kuat pemikirannya karena didukung oleh ideologi pemerintah. Menjadi ideologi pemerintahan ketika itu yaitu Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Raja Al-Ma'mun. Sehingga dari pemikiran Mu'tazilah yang mengedepankan akal ini, yang menjadikan akal sebagai hukum, maka mereka beranggapan kalau Al-Quran adalah makhluk, kemudian tidak ada siksa kubur, tidak ada hari kiamat, dan seterusnya. Karena menurut mereka tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pemikiran dan akal mereka. Namun ketika itu Al-Ma'mun runtuh diganti oleh Al-Mutawakkil, maka Al-Mutawakkil menggeser akidahnya menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pada saat itu Islam mencapai masa keemasannya, yaitu pada paruh abad ketiga, paruh pertama. Sehingga dalam buku ini juga dijelaskan di sana ketika itu Mu'tazilah sudah mulai berkurang, tapi tetap menjadi ancaman bagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena ketika itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih kaku dengan pemahamannya. Kenapa? Karena mereka hanya mengambil Al-Quran dan hadis saja tanpa diimbangi oleh akal dan rasio. Sedangkan para kaum Mu'tazilah, mereka menjadikan akalnya sebagai hukum, atau menjadikan akal sebagai tendensi hukum, sehingga mereka semena-mena menafsiri Al-Quran, kemudian menakwil Al-Quran sesuai dengan akal mereka tanpa mempertimbangkan apakah itu maslahah ataukah tidak, apakah itu sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Dalam buku ini juga disebutkan kapan istilah Ahlus Sunnah itu muncul. Nah, Ahlus Sunnah itu muncul ketika mulai orang-orang yang berfahaman Ahlus Sunnah, yang masih belum ada istilah kelompok Ahlus Sunnah, dan orang-orang Mu'tazilah ini berseteru. Yang satunya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum, kemudian yang satunya menjadikan akal. Dengan otomatis, karena mereka hanya bertendensi kepada Al-Quran dan hadis, sehingga hukum-hukum yang mereka cetuskan, gerakan-gerakan mereka menjadi cenderung lemah dan cenderung kaku dan cenderung bisa dimentahkan oleh akal-akal daripada kaum Mu'tazilah. Begitu juga dengan kaum Mu'tazilah, mereka mengedepankan akal sehingga mereka banyak menafsiri Al-Quran, sering membuat hukum dengan semaunya mereka sesuai akal yang mereka anggap itu baik. Nah,
dari konflik kedua kelompok ini maka muncullah Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari pada masa itu yang menjadi penengah antara kedua kelompok ini. Mereka menjadikan nas dan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai hukum, tapi juga diimbangi dengan akal. Sehingga masyarakat pada saat itu menjadi menjadi simpati kepada kelompok ini, sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang luar biasa pengikutnya. Sehingga benar apa kata Nabi dalam buku ini juga, kalau umat Nabi kelak akan menjadi 73. Dan 73 itu semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yaitu mayoritas ketika itu. Mayoritas umat Islam ketika itu mengikuti ajaran Al-Maturidi dan Al-Asy'ari yang mereka mengkonsep ajaran tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka sebelumnya, yaitu guru-guru orang-orang yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga dalam buku ini juga dijelaskan Mu'tazilah dan gaya berpikir mereka dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Kemudian juga Syiah, kemudian Wahabi, kemudian LDI dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan secara jelas. Kemudian di sini juga menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian secara syariah, kemudian tasawuf di sini juga dijelaskan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam segi akidah kan mengikuti Maturidi dan Asy'ari, kemudian dalam syariah fikih mengikuti imam 4 mazhab, kemudian dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Itu mungkin sedikit dari pemaparan yang saya dapat dari buku ini. Sebenarnya banyak sekali penjelasan di buku ini, tapi saya hanya bisa menjelaskan sedikit karena keterbatasan waktu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.